Bapa, kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami dan Kau akan menjamu kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau tahu kebutuhan kami. Engkau tahu Kau menjanjikan perkara-perkara yang sangat luar biasa atas hidup kami. Kami seringkali terlena Tuhan dengan apa yang Kau janjikan buat kami, sehingga mengakibatkan kami tidak waspada, sehingga mengakibatkan kami terjatuh dan kami tidak menerima apa-apa dan kami kehilangan destiny kami. Bapa, pada malam hari ini Engkau buka hati kami Tuhan, supaya setiap benih firman-Mu yang Kau tabur pada malam ini jatuh pada tanah yang subur. Berikan kepada kami roh pengertian, berikan kepada kami untuk dapat menerima dan dapat mencerna setiap firman-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang menjadi pemenang-pemenang yang daripada-Mu. Tuhan, kami mau menjadi pemenang. Kami tidak mau selalu kalah di dalam perjuangan kami, di dalam mengikut Engkau. Oleh karena itu Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima semua yang Engkau siapkan pada kami pada malam ini. Berbicara Tuhan, masukkan semua dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Silakan duduk, beri kemuliaan buat Tuhan pada hari ini saudara. Hari ini adalah hari di mana kita beribadah pada malam hari ini. Dan saya berdoa supaya benar-benar saudara itu dapat merasakan hadirat Tuhan, di mana Tuhan itu begitu sangat mengasihi saudara dan saya, memberikan segala sesuatu setiap hari. Tidak ada satupun saudara yang tidak bisa bernafas ya. Itu anugerah Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan sangat luar biasa atas hidup saudara dan saya, selalu memberikan perkara-perkara yang luar biasa. Saudara, tanggal 23 kemarin saudara kan tahu kita mengadakan Rosasana. Saudara tahu orangnya terlalu banyak dan janji Tuhan sangat luar biasa, di mana saudara dan saya itu diberikan sesuatu otoritas untuk membuka segala-galanya dalam keadaan kekeringan. Saudara dan saya menjadi orang yang dibedakan. Betul? Saudara terima itu dengan iman. Ya, saudara sudah menerima semua tindakan profetik ya. Saudara sudah menerima segala janji-janji Tuhan. Nah, sekarang setelah itu apa yang harus kita lakukan? Ya, saudara, saya berdoa supaya saudara menjadi orang yang mahir ya, orang yang pandai untuk mempergunakan kunci. Ya, saya berdoa supaya kunci itu jangan disalahgunakan. Ya, kunci itu jangan sampai membuat kita menjadi jatuh. Kunci itu jangan sampai membuat saudara dan saya tidak sampai kepada destiny saudara. Jadi hari ini kita akan belajar, judulnya adalah warning ya. Saya sudah sering kali khotbah tentang warning, tapi ini berbeda lagi ya. Kita tahu bahwa ketidaktaatan itu sama dengan menyembah berhala ya. Tidak taat sama dengan nyembah berhala. Saudara, pada saat saya mulai merenungkan tentang apa sih sebabnya orang tidak taat kok sama dengan menyembah berhala. Saudara, kalau memikirkan tentang menyembah berhala, apa sih sebenarnya yang saudara pikirkan? Ada patung yang besar ya. Pasti kita mikirkan, oh ada patung yang besar, lalu kita nyembah patung itu. Lalu apalagi yang dinamakan berhala? Mungkin saudara mikir bahwa kesukaan itu juga bisa merupakan berhala. Jadi saudara mikir, oh berhala itu seperti itu. Tapi hari ini kita akan belajar tentang yang dinamakan tidak taat sama dengan menyembah berhala. Kenapa dikatakan bahwa ketidaktaatan itu sama dengan menyembah berhala? Sebab begini saudara, kalau seseorang ini percaya kepada barang ini percaya ya, percaya kepada minuman ini ya, bahwa minuman ini adalah minuman yang baik
dan minuman yang tidak beracun. Ini percaya ya, percaya. Lalu ada saudara yang menawarkan ini kepada saudara, misalnya begini, nih minumlah, ini minuman akan membawa kamu kepada kekuatan yang luar biasa. Ini ada perintah ya, perintah. Ini minum ini akan membawa kamu kepada kekuatan yang luar biasa. Lalu orang ini, termasuk saudara dan saya, pada saat melihat, ya, saya tahu yang ngomong ini bisa dipercaya. Saya selalu taat dan saya percaya penuh kalau orang ini ngomong itu benar. Nah, tapi saudara nggak mau minum, nerima pun nggak mau. Berarti kan tidak taat. Nah, berarti saudara tidak percaya. Ketidakpercayaan itu yang dinamakan kamu lebih percaya kepada yang lain. Ini namanya menyembah berhala. Ya. Ini salah satu contoh saja. Apa yang dinamakan kenapa tidak taat itu sama dengan penyembahan berhala. Ya. Saudara, saya mau sampaikan lagi bahwa kenikmatan itu sangat membuat bahaya. Ya. Kenikmatan, saya bilang ya, akan membuat sesuatu hal yang bisa membuat saudara jatuh. Kenikmatan. Ya. Kenikmatan akan bisa membawa saudara jatuh. Jadi kalau saudara hidup selalu dalam kenikmatan, ada warning. Ya. Saudara harus hati-hati. Saudara harus hati-hati. Kalau saudara diberi kenikmatan, kenikmatan itu jalan yang sangat licin. Kenapa hari ini saya sampaikan hal ini saudara? Karena saudara dan saya beberapa waktu yang lalu tanggal 23 itu diajar dan diberikan itu suatu anugerah. Kalau saudara mendapatkan kunci kelimpahan itu anugerah benar-benar. Nah sekarang kalau namanya kunci kelimpahan itu kenikmatan. Kenikmatan itu sangat-sangat bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Ya. Contoh saudara kenikmatan. Saya akan memberi contoh kepada apa yang pernah dialami oleh Pak Yusak. Ya. Saya itu mengucap syukur melihat akan cara dan kehidupan Pak Yusak. Ya. Dia dapat menguasai diri di dalam kenikmatan. Dan saya hari ini ingin membawa dan memberitahukan kepada saudara, dalam keadaan kenikmatan apapun harus ada yang dinamakan roh penguasaan diri, sehingga kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Ya. Pada suatu saat kami dari Batra itu pergi ke Singapura, lalu ke Kuala Lumpur dan kemana-mana. Dan pada saat itu saya melihat Pak Yusak masih hidup semuanya ya, Pak Agung sama Pak Daniel dan beberapa orang pergi makan durian ya. Pak Yusak itu durian adalah favoritnya. Durian adalah sesuatu hal yang sangat nikmat buat Pak Yusak. Nah, suatu saat mereka bertiga ini pergi dibawa ke satu makanan durian yang luar biasa. Kalau di Kuala Lumpur itu durian paling bagus katanya. Nah, mereka makan. Pada waktu makan, Pak Yusak tuh ngomong, saya minta yang paling enak, paling legit, tapi saya minta yang pahit. Nah itulah akhirnya diberikan. Pada saat Pak Yusak makan itu sampai tidak ingat yang lain, ya, tidak ingat Pak Daniel, nggak ingat sama Pak Agung, saking menikmati. Ini namanya menikmati. Makan hampir satu habis. Dia bilang saya minta lagi. Lalu Pak Agung bilang, Pak, nggak cukup apa satu tuh? Enggak, mau lagi. Bukakan lagi.
Pak Yusak makan dengan lahir dua gelondong. Pak Agung sudah hatinya sudah was-was. Ini gimana sih? Sudah tua makan durian sebegitu banyak, nikmat. Dan dia bilang ini namanya durian yang enak, ini nikmat banget, aku belum pernah rasakan seperti ini nikmat. Nah, setelah itu terus dia minta satu lagi. Lalu dia omong sama Pak Daniel, Pak, wis, enggak, satu lagi, dikasih satu lagi. Tapi saat Pak Yusak dibuka, ngambil satu durian itu yang cuma sebagian itu, baru mau dimakan, ternyata dia bilang, udahlah nggak jadi. Kenapa Pak? Tuhan ngomong cukup, nggak boleh lagi. Nggak jadi, udah makan kamu. Saya selesai. Dia cuci tangan ya, dia minum dan sebagainya, dan dia terima kasih Tuhan, kau berikan kenikmatan yang cukup. Dia bilang, ya. Dari hal ini kita tahu kenikmatan bisa membawa kami ke dalam perkara-perkara yang tidak benar, bisa kepleset. Ya. Karena namanya kenikmatan itu salah satu contoh adalah sesuatu hal yang berlemak, ya. Sesuatu yang berlemak itu enak banget. Tapi kalau misalnya lantai yang berlemak, kalau kita jalannya nggak hati-hati, kepleset, saudara. Ya. Nah, kita lihat Pak Yusak ini masuk di dalam kenikmatan dengan makan durian itu. Satu, nggak cukup. Dua, nggak cukup. Dagingnya nggak cukup. Masih kurang, dua tuh masih kurang. Satu lagi. Tapi pada saat yang ketiga, Roh Kudus nolong dia. Cukup, nah. Dia taat. Dia tidak mau menyembah berhala dengan kenikmatan. Ya. Contoh ini supaya saudara mengerti. Ya. Jadi kenikmatan yang kita yang kita terima, yang akan kita alami dalam masa-masa kekeringan ini, ya, harus ada penguasaan diri. Ya. Jangan sampai kita itu keterusan, akibatnya fatal. Ya. Begitu Pak Yusak bilang stop, itu benar-benar dia lepas semua, cuci tangan. Udah kamu makan. Papa, enggak cukup, kata Tuhan. Saya berdoa saudara dan saya punya kuasa Roh Kudus. Saudara pada saat tanggal 23 itu kan dapat minyak yang namanya minyak Roh Kudus. Itu minyak yang harus mengingatkan saudara dan saya dalam segala sesuatu tindakan dan perbuatan kita. Kalau sampai kita itu diizinkan Tuhan masuk di dalam masa kelimpahan. Saudara, saya percaya bahwa kelimpahan yang Tuhan janjikan tanggal 23 itu berlaku dan sungguh-sungguh berlaku buat saudara dan saya. Buat orang-orang yang dinamakan dibedakan. Sampai pada masa kamu menghadapi yang dinamakan kekeringan, saudara dan saya itu tidak akan mengalami kekeringan. Ini percayalah, sangat-sangat terjadi. Hanya hari ini Tuhan katakan, nak, kamu harus ngasih mereka itu warning, ngasih tahu supaya mereka itu di dalam berkat yang Tuhan berikan. Jangan sampai keterusan jadi kepleset, sehingga mengakibatkan dia tidak menerima dan tidak menikmati apa-apa. Oleh karena itu kita belajar dari apa yang dialami oleh Salomo. Saudara, kalau saudara sedang belajar, saya sedang mereview atau sedang merenungkan akan kehidupan Salomo, saya bisa, aduh sayang ya, kok sayang ya. Di mana sih letak kesalahan Salomo? Kok sayang banget gitu
dia akhirnya kepleset. Ya, saudara sekarang bayangkan ya, dia itu kan anak dari Batseba, ya. Dari dapat dikatakan istri keberapa itu dari Daud. Ya. Lalu dikatakan harusnya yang jadi yang jadi raja itu Adonia. Ya, bukan Adonia, Amon. Amon dibunuh sama Absalom. Lalu Absalom mati. Ya. Rasanya tuh seharusnya Salomo itu tidak bisa jadi raja. Menurut turunan raja, dia tidak bisa jadi raja. Karena anak keberapa dia. Tapi pada saat dia jadi raja, Adonia yang seharusnya jadi raja setelah Salomo dan sebagainya, setelah Absalom, Adonia itu mengatakan, sebetulnya saya yang harus jadi raja tuh. Tapi kamu jadi raja oleh karena firman Tuhan. Saudara bayangkan, seharusnya Salomo itu tidak bisa mewarisi menjadi raja. Tapi dikatakan, Adonia mengatakan, kamu bisa jadi raja itu karena firman Tuhan. Nah, jadi tidak ada yang bisa melarang. Saudara harus tahu, kalau ada firman Tuhan itu nggak ada yang bisa melarang, pasti jadi. Ya, sampai dikatakan pada saat Daud sudah tua, ya, Adonia mau diangkat sebagai raja, tiba-tiba ada saja jalannya. Ya, sampai Batseba akhirnya menghadap kepada Raja Daud dan mengatakan itu Adonia lagi mau jadi raja. Oh iya, harusnya Salomo. Lalu apa yang terjadi? Hari itu juga mendadak Salomo diangkat menjadi raja. Jadi sebetulnya saudara, kalau kita melihat sejarahnya, Salomo itu hidupnya enak banget. Ya, hidup karena anugerah Salomo itu. Kenapa saya katakan begitu? Sebetulnya bukannya dia yang jadi raja, tapi oleh karena pilihan Tuhan, oleh karena Tuhan mengasihi, diangkat jadi raja. Seharusnya Daud yang harus membangun bait Allah, tapi dikatakan anakmu Salomo yang akan membangun bait Allah. Loh, kurang apa yang namanya Salomo? Begitu luar biasanya diangkat Tuhan, begitu luar biasanya dia itu diberi segala-galanya, diberi perkara-perkara yang luar biasa banget. Yang namanya Salomo tidak pernah merasa kesukaran, hanya dia pernah ikut sengsara daripada Daud cuma sementara. Pada waktu Daud keluar dari Yerusalem karena Absalom mau menjadi raja. Lalu karena Absalom mau jadi raja, Daud kan melarikan diri. Nah, di situ Salomo itu ikut, tapi cuma sebentar. Ya, terjadi peperangan, akhirnya Daud kembali ke Yerusalem. Cuma sebentar, ngalami susah, ya, keluar dari istana. Tapi sesudah itu hidupnya tuh selalu dijamin oleh Tuhan. Hidup dalam anugerah. Nah, saudara, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Hidup saudara itu nanti kita tahu tahun 2026 bukan tambah baik, saudara, saya bilang. Ya. Perkara perekonomian tambah tidak baik. Ya. Masalah negara memang tidak terlalu baik, tapi Tuhan tetap pegang kendali. Ya. Nah, saudara dan saya itu orang yang dibedakan sampai mendapatkan yang dinamakan kunci itu. Jangan sampai hidup saudara yang dibedakan ini menjadi kepleset. Karena apa? Hidup dalam kenikmatan, lupa. Kita lihat sesudah itu apa yang terjadi. Di dalam 2 Tawaris 9 ayat 22 dikatakan begini. Raja Salomo
melebihi semua raja di bumi dalam hal apa? Kekayaan dan hikmat. Manusia itu manusia di dalam dunia ini yang dicari apa sih? Kenikmatan bukan? Kenikmatan itu hubungannya sama apa? Kekayaan. Betul? Betul enggak? Ya. Lalu dikatakan hikmat. Hikmat itu apa? Mengerti segala sesuatu. Belum apa-apa sudah ngerti. Dalam usaha ini bakalnya apa yang naik ya? Ini bakalnya apa yang saya bisa kerjakan? Kerja apa yang bisa mendatangkan sesuatu hal yang luar biasa? Itu hikmat. Dan itu dimiliki oleh Salomo. Luar biasa banget. Kekayaannya dikatakan melebihi semua raja di bumi. Sampai dengan sekarang ya. Sampai dengan sekarang. Di bumi pada masa itu, pada masa pemerintahannya sampai sekarang tidak ada raja maupun presiden, kepala negara, negara manapun tidak ada yang mempunyai kekayaan melebihi Salomo. Saudara tahu, begitu Tuhan sangat mengasihi yang dinamakan Salomo. Lalu di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23 dikatakan, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Jadi kita melihat bahwa kekayaan Salomo itu tidak ada bandingannya. Sekarang 1 Raja-Raja 10 ayat 14 dikatakan begini. Adapun emas nih ya, yang datang kepada Salomo. Jadi berarti emas-emas itu banyak yang dikirim ke Salomo. Dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta emas ya. Itu kurang lebih 22 ton per tahun loh ya. Dan 1 talenta itu 34 kilo 1 talenta. Bayangkan aja 1 tahun kekayaan emas yang dibawa orang-orang dari seluruh dunia ke tempatnya Salomo itu berapa? Berapa? Bukan 22 kilo loh saudara ya. Saudara tahu kalau saat ini aja ya toko emas yang sugi-sugi lah ya, yang jualan emas mungkin mereka punya emas sekuintal itu 100 kilo. Itu sudah banyak loh 100 kilo. Sekarang kalau 1 kilo sekarang itu kurang lebih 2 miliar kan ya, 1 kilo ya. Berapa tuh? Nah kamu lihat 1 tahun kekayaan Salomo 22 ton emas loh ya. Bayangkan kaya apa kayanya. Tuhan begitu mengangkat dia ya. Dari perkara-perkara yang sebenarnya tidak jadi jatahnya, diangkat punya jatah ya. Selain itu diberkati. Wong emas kok sampai tontonan, bayangkan ya. Lalu di dalam ayat 1 Raja-Raja 10 ayat 21 dikatakan perabotan rumah Salomo itu dari emas murni. Perabotannya aja dari emas murni. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas. Segala barang di rumah hutan di Libanon, itu kerajaannya itu di hutan Libanon, dari emas murni. Tidak ada yang dari perak, sebab perak pada zaman Salomo tidak dihargai. Tidak dihargai. Zaman sekarang ini saya dengar nih dari media-media ya, dari orang-orang yang ngomong gini, Bu Nani sekarang jangan beli emas. Ya saya juga nggak mau beli emas, pikir saya dalam hati ya. Emas sudah terlalu mahal, belinya perak saja. Lalu saya dengar lagi, dalam keadaan orang yang sedang memburu perak-perak saat ini, perak jadi naik ya. Saya bilang, itu perak jadi naik Bu Nani, ya biar aja lah.
mau naik mau turun ya sudah, nggak usah kamu terpengaruh ya dengan segala keadaan yang di sekitar saudara. Yang penting minta hikmat Tuhan apa yang kamu harus lakukan. Kalau misal kamu punya uang dan Tuhan ngomong, nak kamu beli emas walaupun tinggi, beli. Kalau kamu punya uang dan Tuhan bicara sama kamu bahwa kamu harus beli perak, beli. Kalau tidak jangan ikut-ikutan. Sungguh saya mau sampaikan pada hari ini ya. Sebab saat-saat ini kita tidak bisa berprediksi apa yang bakal terjadi. Mungkin saat ini saudara megang perak. Belum pernah loh dari zaman saya kecil sampai sekarang ini orang mau nyimpen perak itu nggak ada, saudara. Betul nggak sih? Yang disimpan apa? Emas tuh. Sekarang orang banyak yang nyimpen perak. Ya kita nggak tahu bakal di depannya kayak apa. Ya. Maka saya berdoa, kenapa saudara diberi minyak Roh Kudus? Tujuannya adalah tiap hari kamu pakai minyak itu dan katakan, Tuhan biar pikiranku dikuasai Roh Kudus, mataku dikuasai Roh Kudus, supaya aku tuh tidak banyak mendengar, bikin bingung dalam hidup saya. Ya. Lalu saya mendengar lagi, sekarang harus simpan uang kontan. Nah ya kalau punya, betul nggak? Yang penting jangan kepengaruh dengan segala sesuatu yang di sekitar saudara. Taatlah kepada apa yang Roh Kudus bicara dengan saudara. Ya. Ini sangat penting sekali. Dalam keadaan apapun belajar ada roh penguasaan diri. Ya. Kalau memang kitanya ini misalnya saudara itu punya sakit gula. Ya jangan banyak minum yang manis-manis ya. Manis kenikmatan. Tapi harus ada roh penguasaan diri. Jadi kita hidup saat ini benar-benar mawas diri dan mengerti apa yang harus kita lakukan ya. Salomo ini misalnya orang tidur keberkatan emas. Jadi sampai dia itu ngelihat depan emas, lihat samping emas, lihat atas emas, lihat bawah emas. Semuanya dikelilingi oleh emas ya. Jadi sampai akhirnya dia kepleset saudara ya. Nah, oleh karena itu sampai dia menulis di dalam Amsal 30 ayat 8. Dia katakan begini. Sesudah dia mengalami perkara-perkara yang tidak enak, dia mengalami bagaimana dia akhirnya pada masa tuanya di mana Tuhan sudah ngasih tahu supaya dia itu jangan sampai dia itu menikah dengan perempuan-perempuan yang bukan jadi anak Tuhan. Dia akhirnya kepleset, semuanya membawa dia menyembah kepada berhala. Lalu sampai dalam Amsal 30 ayat 8 dia akhirnya dia katakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapakah Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara, ini yang harus ada dalam hidup saudara. Saya berdoa Amsal 30 ayat 8 menjadi moto dalam hidupmu ya. Kasih tahu, berdoa sama Tuhan. Tuhan, lepaskan aku dari kecurangan dan kebohongan. Saudara, integritas dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak Tuhan ya, tingkah laku dan perbuatan itu harus dijaga daripada hidup dengan curang. Apa sih namanya hidup curang itu? Curang adalah
sesuatu hal kalau orang mainan itu nakal dianya. Kan kalau kita lihat anak-anak lagi curang kamu. Karena dia itu melakukan trik-trik tapi tidak benar. Itu curang namanya ya. Dan itu tidak disukai oleh setiap orang. Dan satu hal yang lagi ada kebohongan. Setiap orang yang mau bekerja ya, mau dagang, mau apa, itu yang bisa dipercaya adalah janjinya. Sekali kamu bohong, untuk selamanya kamu tidak akan dapat dipercaya ya. Tapi kalau engkau benar-benar jujur ya, dan engkau tidak curang. Salah satu curang itu apa sih? Licik, saudara. Nah, berapa banyak saat-saat ini orang-orang itu melakukan segala sesuatu, apapun dengan kelicikan dilakukan, supaya apa? Mendapatkan apa yang dia mau. Lepaskan dirimu daripada semuanya itu. Kalau engkau mau hidup di dalam kelimpahan, minta sama Tuhan seperti ini, lepas daripada kecurangan dan kebohongan. Lalu permintaan yang ketiga apa? Jangan berikan aku kemiskinan. Atau jangan aku diberikan kekayaan. Lu kenapa nggak boleh kaya? Katanya kita masuk dalam kelimpahan. Konteks ini adalah begini. Kemiskinan artinya adalah hidup di bawah rata-rata. Jangan sampai ya, kita minta Tuhan lepaskan aku hidup di bawah rata-rata. Artinya seharusnya kita makan sehari 2 kali sampai makan sehari sekali. Ya, jangan sampai. Nah, kekayaan artinya apa? Kekayaan itu adalah sesuatu hal yang dalam pemikiran kita bisa membawa kita kepleset. Kekayaan itu perlu. Lalu kalau saudara tanya, orang seneng itu boleh nggak? Boleh. Orang menikmati kenikmatan itu boleh nggak? Boleh. Tuhan suka. Bahkan Tuhan akan memberikan kelimpahan. Karena apa? Firman Tuhan katakan, aku datang untuk memberikan domba-dombaku hidup dalam kelimpahan. Jadi sebenarnya Tuhan tuh menghendaki kita kelimpahan. Tapi Tuhan tidak menginginkan kita kepleset di dalam kelimpahan. Itu yang hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara. Jadi kalau dikatakan jangan aku diberi kekayaan yang melebihi daripada kapasitasku. Makanya dikatakan biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, jatahku. Ya, saudara, saya mau sampaikan, jatah tidak mungkin dapat luput daripada saudara dan saya. Maka setiap hari saya anjurkan saudara doanya gini, Tuhan berikan aku berkat yang menjadi jatahku, sehingga jatah hari ini tidak akan jatuh ke orang lain. Ya, jatah, namanya jatah itu sudah diatur dengan rapi, ini pas buat kita. Ngerti ya? Jatah adalah sesuatu yang sudah diatur sama Tuhan. Ini pas buat kita, itu jatah, saudara. Jadi setiap hari belajarlah mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya minta berikan berkat-Mu hari ini yang menjadi jatahku. Nanti saudara kan bisa merasakan, aduh puas ya, hidup tuh kok enak gitu loh. Hidup itu enak, karena apa? Itu sudah jatah. Dan apa yang menjadi jatah kita itu pasti kita terima dengan utuh. Tapi kalau melebihi jatah itu bahaya banget. Jadi Sulaiman dalam Amsalnya dikatakan, aku sekarang tahu seluruh kekayaanku semuanya. Sampai di dalam Amsal Sulaiman dan dalam pengkhotbah dikatakan, aku menikmati semua. Biduan-biduan itu namanya entertainment, semua aku bisa. Tapi aku katakan itu semua sia-sia. Kenapa?
Karena dia tahu, dia mendapatkan semuanya itu tidak mengalami apa arti kebahagiaan. Sebenarnya bahagia itu apa sih? Kalau kita menerima sesuai jatah kita, itu bisa bahagia. Ya. Karena Tuhan sudah tahu jatahnya saudara dan saya. Jadi di dalam memakai kunci kunci kelimpahan ini, benar-benar katakan, Tuhan, aku buka hari ini dengan kunci kelimpahan. Beri jatahku hari ini. Minta sesuai jatah saudara masing-masing. Jangan minta lebih, nanti kepleset. Lalu kalau ngomong, lah kalau jatahnya pas pengen lebih. Jangan pengen lebih dulu saudara. Hidup itu enak kalau pas. Ya. Pas itu paling enak saudara. Kalau berkelebihan susah nantinya. Saya mendorong saudara, hidup bahagia adalah kalau pas. Semua pas. Artinya gini, pas kita butuh, pas Tuhan kasih. Betul? Ya. Pas kita perlu banyak, Tuhan kasih banyak. Pas Tuhan kita butuh sedikit, dikasih sedikit. Itu enak banget. Karena apa? Nggak pikiran. Sekarang saya mau tanya, saudara punya emas 1 ton, ceritanya, wis gak usah 1 ton, sekintal belah, kebanyakan 1 ton tuh ya. Bingung ndak? Ayo, ya, ditaruh di rumah, nanti ada pencuri, rampok. Aku gali di tanahnya geser, sekarang lagi ada pergeseran ya. Nanti hilang, masuk ke sebelah, ke rumah sebelah, digali orang sebelah, hilang juga, ya kan? Terus mau ditaruh di mana? Taruh di bank, jangan-jangan nanti banknya bangkrut, saya emasnya enggak ini. Bingung kan? Buat apa gitu loh. Tapi kalau saudara punya bank surga, itu enak banget saudara. Pas kita butuh, Tuhan kasih. Saudara, ini contoh waktu Rosh Hashanah ya. Pada waktu Rosh Hashanah ini tiba-tiba Luki ngomong, duitnya habis. Hah? Uang di bank habis. Hah? Saya pikir Rosh Hashanah butuhnya bukan 10.000, 20.000, ratusan ribu, ratusan juta malah. Aduh, nanti apalagi kalau orang GK sudah ngomong minta uang dulu buat masak. Waduh, duitnya dari mana ya? Habis lalu, habis. Kok habis ya? Lah ya setiap kali diambil sama terbang juga kayak gitu ya. Jadi saya, lah ya sudah habis gimana ya? Jadi saya mulai merenung Tuhan, ini banyak sekali butuhnya gitu ya. Saya hanya berdoa, Tuhan kau tolong. Loh, Tuhan tuh luar biasa loh untuk Rosh Hashanah ini ya. Jadi tiba-tiba kan suatu saat Ibu Iin tuh khotbah tentang dia dapat daging banyak. Saya WA sama dia, In, daging yang kamu dapat itu daging bener tah, daging apa? Ya saya kan siapa tahu orang itu Mahanaim sukanya kayak gini dikasih daging tetelan gitu kan. Ya saya kan nggak bisa minta yang begitu. Oh daging beneran, kok bisa? Ya saya kan tanya gitu. Oh ini begini katanya. Ada satu orang yang nyetok daging itu ya memang jualan daging lah, dapat ikannya daging kan. Dia kan punya kayak freezer gede gitu loh. Apa sih namanya itu? Ya, ya begitulah ya, lemari es yang besar gitu, dagingnya di situ semua. Kebakaran, saudara. Jadi itu yang namanya tempat esnya itu kan mati semua. Dagingnya kalau tidak dikeluarkan ya busuk. Jadi daging itu dikasih ke semuanya kemana ini? Oh, daging bagus. Oh, daging bagus-bagus. Saya mintalah, saya bilang, buat Rosh Hashanah. Mau minta berapa?
200 kilo. Oh boleh. Orangnya, jadi orang yang punya daging itu ternyata dia ngubungin kita. Bu, perlu daging 200 kilo ya? Iya, nanti saya aja ngasih. Begitu. Jadi dapat dari orang itu, jadi melalui Manaim, tapi akhirnya kita dapat dari orang yang punya freezer yang rusak itu. Nah, udah. Aduh puji Tuhan ya, nanti bikin empal gentong bisa pakai. Jadi kan sudah ketutup nih ya. Jadi jangan berarti kita kalau ketutup terus bagaimana. Belajar kita cara Tuhan itu memberikan berkat buat kita gitu. Nah sudah. Lalu ada yang mau ngasih apel, ada yang mau ngasih ini, ada ini. Ternyata orang Jakarta saya pesen apel, saya bilang gitu. Kira-kira 3.500 apel, tapi saya mau yang kecil-kecil atau nanti dipotong-potong gimana? Jangan Bu, saya mau kasih apel yang gede-gede. Aduh jangan ya, enggak, pokoknya Tuhan suruh saya ngasih. Apelnya datang, 3.500. Aduh puji Tuhan. Jadi kan enggak keluar duit kan? Anugerah Tuhan, semua dicukupkan. Nah sekarang ya kan kita masih butuh banyak, yang tenda, yang apa. Makanan yang lain. Aduh Tuhan, saya bilang ini duitnya nggak ada Tuhan, duitnya nggak ada. Lalu Tuhan bilang kamu jual kaos. Iya wis jual kaos. Saudara, saya buka rahasia nih ya, kaos itu modalnya 50.000 yang satu kaos. Baju kainnya 50.000 satu. Saya jual 100, laris tuh, habis sekarang ya. Untungnya yang satu potong 50.000. Loh mau kerja di mana sih saat zamannya sekarang? Ayo sekarang ya, kerja apa yang bisa satu baju laku untung 50.000 gitu loh. Laris kayak kacang, sana sini gitu ya. Ya saya juga rada promosi sedikit ya, itu perlu orang promosi itu ya. Jadi habis dapat uang hampir 100 juta lebih gitu Pak, enggak salah. Untungnya loh, aduh luar biasa, bisa buat bayar semuanya, nggak ada utang saudara. Anugerah Tuhan enggak loh. Saya kasih contoh ini supaya saudara itu tahu kalau punya uang di surga itu enak ya. Kita butuh, Tuhan kasih gitu. Berlebih ya. Semuanya dapat ya. Lalu contohnya satu lagi, bikin kalung ini ya. Saya bilang ayo ya bikin, pikir saya ya sudah, saya nanti bayar, satu harganya berapa. Waktu saya jumlahnya berapa, saya mintanya kan 3.500, saya bilang hampir 4.000. Berapa itu minta notanya? Gak usah. Saya mau nabur. Loh itu kan anugerah namanya, bener gak? Jadi saya tuh merasakan, aduh Tuhan hidup dalam anugerah tuh enak bisa. Tapi jangan sampai kepleset saudara ya. Lalu tempatnya tuh kan bagus ya tempatnya, kotaknya. Saya tanya berapa gitu. Bu saya mau nyumbang separuh, ya sudah yang separuh saya bayar gitu. Satu orang ngomong, Bu jangan bayar, saya saja yang bayar. Aduh puji Tuhan. Jadi saya tuh merasakan Tuhan enaknya tuh kalau punya Tuhan yang luar biasa. Nah ini namanya kunci kelimpahan. Jangan kamu berpikir kunci kelimpahan, aku harus punya lemari besi yang gede, nanti uangnya masuk. Jangan begitu, nanti tidak bisa tidur. Bener loh, nanti siang malam liatin. Nanti baru tidur, oh pintu udah ditutup belum? Ya ketakutan, ya jantungan. Bener gak? Masuk rumah sakit, duitnya habis, dibuat operasi jantung buat apa wis? Ya. Belajar, saudara bener.
Hidup itu kalau saudara bisa ngerti, ya namanya mempergunakan kunci kelimpahan, itu begitu. Pas kita perlu, pas butuh, Tuhan pasti kasih. Ya. Loh, kalau saudara lihat itu, saya tadi malam baru jemput Kayla, saya masuk gini, saya bilang, aduh Tuhan, kok bisa ya ada bangunan sekolah sampai sekaya kayak gini? Kok dipikir-pikir duitnya nggak ada loh. Kok bisa? Kok bisa beli tanah, bisa ada radio, bisa ada sekolah? Kok bisa ya Tuhan? Itu ajaibnya Tuhan. Hidup dalam kelimpahan, saudara. Ya. Jadi sekali lagi mindset saudara harus diganti ya. Mindsetnya diganti. Jangan berpikir, aduh aku dikasih yang namanya kunci kelimpahan. Aku buka semuanya, nanti aku akan dapat uang yang banyak, aku mendapat proyek gede, atau ini. Jangan pikiran begitu dulu. Pikiran kamu adalah, aku hidup dalam kelimpahan. Aku harus tahu apa yang harus aku lakukan. Belajar seperti Salomo yang mengatakan, minta berkat yang jadi jatah saudara. Pasti saudara akan hidupnya enak dan tenang. Amin. Mau ya mempergunakan yang seperti itu. Nah, jangan sampai kita itu jatuh dalam perkara yang tidak benar. Yang kedua, kita akan belajar dari Raja Saul. 1 Samuel 15 dikatakan begini. Pada waktu itu Raja Saul itu adalah, dia dapat dikatakan orang dari suku Benyamin. Di antara 12, Benyamin itu anak yang paling bontot ya. Tapi diambil. Kenapa tidak Yehuda? Yehuda itu justru ya dalam nubuatan yang diberikan Daud terhadap Yehuda, anaknya yang ketiga, dikatakan, engkau akan menjadi raja, keturunanmu akan menjadi raja-raja yang memerintah Israel dan akan menjadi raja-raja sampai selama-lamanya. Itu jatahnya Yehuda. Tapi ternyata raja pertama dari Israel bukan dari Yehuda, tapi justru dari anak bontot, yaitu Benyamin. Pada waktu Saul itu dipilih, dia juga ngomong, aku ini apa? Aku udah bisa apa-apa. Aku takut. Pada saat pemilihan, ya, dia sudah diurapi, dia sudah mendapatkan bahasa roh, dia bisa bernubuat sebagai nabi. Tapi pada saat dia diangkat pertama kali, apa yang terjadi? Dia bersembunyi di belakang tempat-tempat dus-dus yang tidak kepake. Karena apa? Takut. Minder banget yang namanya Saul. Dia diangkat begitu rupa, tapi akhirnya menyakitkan hati Tuhan. Saudara dan saya minta ya, saudara ini siapa? Dari mana saudara diambil? Kalau saudara bisa sampai dengan saat ini, itu anugerah. Saudara, setiap malam ya, saya selalu merenungkan hidup saya. Saya katakan, Tuhan, saya ini siapa sih? Dari kota yang kecil, dari kampung, Engkau bawa saya dari masa ke masa, dari satu daerah ke daerah, sampai Engkau tanam di tempat ini. Sampai kita bisa memiliki segala-galanya. Siapa saya Tuhan? Buat saya mengerti dari mana saya diambil. Setiap kali saya selalu berdoa, Tuhan ingatkan aku dari mana aku diambil. Kalau kita bisa itu bukan karena kepadean kita, sungguh saudara. Ya. Nah, Saul ini lupa. Karena apa? Hidup dalam kenikmatan. Nih, lihat. Sampai pada suatu saat Samuel itu mengatakan di dalam 1 Samuel 15 ayat 10. Aku sangat sedih. Tuhan kok bisa sedih ya?
waktu saya baca ini, aku sangat sedih bahwa aku sudah menjadikan Saul menjadi raja, karena dia sudah meninggalkan aku dan tidak melakukan semua perintahku. Saudara ingat, kalau saudara melakukan dua perkara ini, saudara sangat menyedihkan hati Tuhan. Saudara harus tahu kalau saudara sampai saat ini itu karena kasih karunia Tuhan. Saudara harus tahu bahwa kalau saudara ditebus, saudara mendapatkan suatu hak prioritas untuk masuk kerajaan surga, itu karena Tuhan melakukan segala sesuatu, mati buat saudara, menebus saudara, mengampuni dosa saudara. Itu semua karya Tuhan. Sampai saudara itu diangkat seperti sekarang, saudara diberkati, itu semua karena anugerah Tuhan. Tapi kalau ada dua perkara yang membuat Tuhan sedih adalah, satu, meninggalkan Tuhan. Yang kedua, tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu ketidaktaatan. Saya berdoa supaya jangan sampai kunci yang saudara terima dan Tuhan mengatakan, aku menyesal dan hatiku sedih, aku ngasih kunci ini kepada kamu. Jangan sampai Tuhan katakan seperti itu. Jangan menyedihkan hati Tuhan. Jangan sekali-kali kita itu membuat Tuhan sampai mengatakan, aku sedih ngelihat kamu. Saudara, saya berdoa, pergunakan kunci seperti yang Tuhan mau. Ya, seperti yang Tuhan mau. Dua perkara, jangan meninggalkan Tuhan. Lalu apa? Apa itu kunci-kuncian? Segala tak buang aja. Aku tidak mau lagi ke persekutuan, aku tidak mau lagi ke gereja, aku tidak mau lagi baca Alkitab. Marah sama Tuhan. Saya mau sampaikan, kamu marah sama Tuhan sama dengan kamu marah sama pilar yang kuat ini. Bukannya pilarnya yang jatuh, bukannya pilarnya yang rusak, tapi engkau yang hancur. Jangan sekali-kali melawan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Yang kedua, ya, lakukan apa yang Tuhan mau. Hanya dua hal ini. Dan Saul tidak dapat melakukannya. Ya. Lalu kita katakan di sini ada lagi, Samuel juga sedih melihatnya. Ya. Sampai pada suatu saat Samuel itu ngomong sama Tuhan, Tuhan, jangan sih. Jangan seperti itu. Ya. 1 Samuel 15 ayat 11 dikatakan, hal ini membuat Samuel sangat sedih. Tuh. Dan dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis sepanjang malam. Keesokan harinya pagi-pagi benar Samuel pergi untuk menemui Saul. Tuhan sedih, Samuel sedih. Karena apa? Saul meninggalkan Tuhan. Saul kepleset, saudara. Ya. Sudah diangkat, sudah sebegitu diberkati Tuhan, kepleset. Hidup dalam kenikmatan. Karena kepleset. Lalu apa yang terjadi? Tetapi seorang memberitahukan dia, Saul sudah pergi ke kota Karmel untuk mendirikan sebuah tugu mengingat akan dirinya sendiri. Coba bayangkan saudara, bahwa Saul itu begitu menangkan akan peperangan, dia merasakan bangga banget. Aduh, aku menang. Tuhan tuh luar biasa. Tuhan sudah menyuruh saya untuk perang dan aku menang. Seneng dia. Kepleset, dia pergi ke Karmel, tempat di mana pernah akhirnya Elia membunuh nabi-nabi di situ. Apa yang dia alami? Dia mendirikan tugu peringatan akan mengingat dirinya.
sombong. Awas, hati-hati. Di dalam kelimpahan, di dalam engkau mengalami gampang sekali cari uang, gampang sekali ada suatu divine connection. Hati-hati, kamu harus tahu dari mana kamu diambil. Jangan sampai menjadi sombong karena aku. Saul sudah menjadi sombong. Firman Tuhan mengatakan kesombongan awal dari kejatuhan. Saudara, lepaskan dirimu daripada segala kesombongan. Kesombongan adalah awal daripada kejatuhan. Ya. Saya berdoa, lepaskan dirimu daripada kesombongan. Tuhan paling tidak suka dengan orang yang sombong. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar sehingga kita menjadi sombong. Satu hal yang Tuhan katakan, ya, harus ingat dari mana kita diambil. Ya. Ayat yang ke-13. Samuel akhirnya bertemu dengan Saul di Gilgal. Saul menyapa Samuel dengan berkata, "Semoga Tuhan memberkatimu. Saya sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan." Saudara, orang kok berani-berani ngomong begitu sama nabi. Ya. Saya baru-baru ini juga lagi baca tentang Gehazi dan Nabi Elisa. Ya. Gehazi minta berkat-berkat dari Naaman yang sudah disembuhkan. Lalu disimpan, dia ada di depan tempatnya Elisa lagi. "Kamu dari mana?" "Aku nggak kemana-mana, aku ada di sini." "Kok berani ya?" Sampai saya bilang, "Loh, Gehazi itu sudah lama ikut sama Elisa. Dan dia tahu persis Elisa itu bisa tanya Tuhan. Kok ya berani-berani sama nabi bohongin kayak gitu?" "Aduh Tuhan," saya bilang, "saya berdoa jangan berani bohongin nabi ya. Nabi itu ngerti. Nabi itu ngerti." Ya. Jadi pasti dikasih tahu Tuhan, jangan berani macam-macam sama nabi-nabi. Ya. Nah, ini juga Saul kok berani-berani gak mau ngaku terus terang. Malah dia katakan, "Semoga Tuhan memberkatimu. Saya sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan." Maka kata Samuel menjawab, "Kalau begitu mengapa ada suara domba dan ternak yang saya dengar di sini?" Jawab Saul, "Itu adalah domba dan ternak terbaik yang diselamatkan oleh tentara dan dari bangsa Amalek untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allah kita. Tetapi segala yang lainnya sudah dimusnahkan." Saudara, jangan tawar-menawar sama Tuhan. Kalau saudara diperintahkan A, lakukan A. Kalau saudara diperintahkan B, lakukan B. Jangan suka nawar-nawar. Kita bukan Abraham, saudara. Abraham bisa tawar-menawar sama Tuhan disebabkan dia sahabat Tuhan. Saudara belum nyampe level sahabat Tuhan. Jadi jangan suka nawar-nawar sama Tuhan. Belajar taat apa yang diperintahkan Tuhan, lakukan sudah. Ya. Itu sangat menyenangkan. Daripada engkau menawar, "Aduh Tuhan kalau begini-begini." Seperti pada saat Tuhan katakan, "Kamu harus ke Uganda." Saya gak berani tawar, saudara. Karena saya merasakan kalau Tuhan suruh, Tuhan tak akan sanggup untuk memberikan semuanya kekuatan, kemampuan. Walaupun banyak orang yang mengatakan, "Jangan ke Uganda, ada penyakit malaria. Di sana banyak orang yang dibunuh. Bagaimana nanti terjadi pembunuhan dan sebagainya." Banyak berita yang error. Tapi saya percaya. Saya gak ngomong, "Tuhan saya dengar kok begini, apa gak lebih baik ke tempat yang lain?" Belajar taat. Jadi apa yang diperintahkan jangan dikurangi dan jangan ditambahi. Kalau Saul ini dikurangi.
Tuhan perintahkan kamu perang dengan Amalek, tumpas semuanya, habisi semuanya, jangan ada yang kamu jarah. Itu perintahnya. Tapi apa yang dilakukan Saul? Aduh, eman-eman ya, kayak begini kok, dombanya gemuk-gemuk kayak begini kok mau dibuang, diambilin. Bahkan rajanya yang disuruh bunuh tidak dibunuh. Itu yang bikin sakit hati Tuhan terhadap Saul. Tidak taat. Ketidaktaatan sama dengan penyembahan berhala. Saya berdoa apa yang Tuhan perintahkan, belajar taat, lakukan bagian kita tepat. Nah, ini kita lihat selanjutnya. Maka Samuel berkata kepadanya, tunggu biarlah saya beritahukan apa yang Tuhan katakan kepada saya tadi malam. Jawab Saul, katakanlah. Jawab Samuel berkata, dulu kamu menganggap dirimu tidak berarti. Tetapi sekarang kamu sudah menjadi pemimpin atas suku-suku Israel. Tuhan sudah mengurapi kamu menjadi raja atas Israel. Tuhan mengutus kamu dengan perintah ini. Karena segala dosa bangsa Amalek, pergi memusnahkan mereka secara total. Habisi mereka total, tidak ada yang diselamatkan. Mengapa kamu tidak mentaati perintah Tuhan? Kamu bahkan sibuk merampas milik mereka. Perbuatanmu itu jahat di mata Tuhan. Jawab Saul kepada Samuel, tetapi saya itu sudah mentaati perintah Tuhan. Tuh, suka bantah, saya berdoa. Belajar jangan suka bantah sama Tuhan. Dan suka argumen, membenarkan diri sendiri. Saudara, jangan suka bantah sama Tuhan. Jangan suka membuat argumentasi dengan kita memberikan alasan-alasan sama Tuhan. Tuhan jauh lebih tahu daripada kita mau memberi alasan. Sudah, kalau disuruh sama Tuhan lakukan. Dan kalau diperintah sama Tuhan lakukan. Kalau ditegur katakan, ya Tuhan memang aku salah. Sudah selesai. Jangan bikin argumentasi. Tuhan gak suka. Ingat hal ini. Jangan suka berontak sama Tuhan. Jangan suka pakai alasan macam-macam. Tuhan tidak suka. Saya berdoa kamu mengerti. Saya sudah banyak pengalaman dengan Tuhan. Tuhan sangat tidak suka dengan argumentasi. Sebab Tuhan maha tahu. Sebelum kamu ngomong Tuhan ini sudah tahu. Ngapain kita mesti bela-bela diri. Ya. Saya berdoa saudara belajar taat sama Tuhan. Jangan seperti Saul, aku sudah lakukan kok. Lah ya cuma separuh, sedang suruhnya kan tuntas. Itu aja udah salah. Tapi dia membenarkan diri sendiri. Ya, lihat ini. Tetapi saya sudah mentaati perintah Tuhan untuk pergi berperang. Saya hanya membawa raja mereka ke sini, sedangkan semua rakyatnya sudah saya bunuh. Tetap tidak berkenan di hati Tuhan. Maunya apa? Tuntas. Lakukan sesuatu dengan tuntas. Tetapi para tentara membawa jaran domba ternak terbaik ke sini daripada dimusnahkan. Kami mau mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Lalu Samuel berkata, manakah yang membuat Tuhan senang? Nih, ini pertanyaan hari ini juga ditanyakan kepada saudara dan saya. Manakah yang membuat Tuhan senang? Korban yang dibakar habis dan korban sembelihan lainnya, atau ketaatan? Sesungguhnya ketaatan itu jauh lebih baik daripada persembahan. Mendengarkan dengan penuh perhatian jauh lebih baik daripada persembahan lembab domba jantan. Perhatikan, biar hari ini menjadi suatu warning dalam hidup. Kamu mau pelayanan, ya, sebagai apapun, sebagai pemberita firman,
hamba-hamba Tuhan yang sebagai bisa khotbah, pemain musik memainkan musik yang sungguh bagus, WL yang bisa membawa atmosfer surgawi, singer, song leader semuanya, para asyir semuanya melakukan dengan benar. Lalu dikatakan multimedia melakukan dengan benar. Saudara datang ke sini dengan sungguh-sungguh misalnya. Ya. Tapi dikatakan saudara mempersembahkan semuanya. Tuhan, aku mempersembahkan hidupku, aku mempersembahkan uangku Tuhan, aku mempersembahkan semuanya untukmu Tuhan. Tapi hidupmu tidak taat. Tuhan katakan percuma. Ketaatan melebihi persembahan. Belajar taat sama Tuhan. Jelas dikatakan. Ya. Mendengarkan dan penuh perhatian jauh lebih baik daripada persembahan lemak domba jantan. Artinya persembahan uang. Ketaatan melebihi daripada kamu mempersembahkan uang. Karena pemberontakan itu sama besarnya dengan dosa sihir, dan ketidaktaatan sama seperti dosa penyembahan berhala yang tadi sudah dikatakan. Belajar apa yang diperintahkan Tuhan, lakukan dengan setia. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan. Lalu kata Samuel, karena kamu sudah menolak perintah Tuhan, maka dia pun sudah menolak kamu sebagai raja. Ayat 24. Kemudian Saul menjawab Samuel, benar, saya sudah berdosa, saya sudah tidak mentaati perintah Tuhan dan perkataanmu juga, karena takut kepada para tentara dan mengikuti perkataan mereka. Tetapi sekarang saya mohon dengan sangat, ampuni dosa saya, kembalilah bersama saya sehingga saya tidak menyembah dan saya dapat menyembah kepada Tuhan. Lalu Samuel berkata, saya tidak akan kembali kepadamu. Kamu telah menolak perintah Tuhan, maka dia juga menolak kamu sebagai raja Israel. Sampai di situ dulu. Saudara, jangan sampai Tuhan mengatakan seperti itu kepada saudara. Aku sedih memberikan kunci kelimpahan kepadamu karena engkau tidak dapat dipercaya. Saya berdoa, minta roh penguasaan diri dalam hidupmu, dan saudara harus tahu bahwa hak kunci kelimpahan itu adalah anugerah, bisa dipindahkan ke yang lain. Seperti talenta yang Tuhan berikan, ada 1, ada 3, ada 5. Ya. Lalu yang satu mengatakan, aku nggak bisa mempergunakan ini semua. Kata Tuhan mengatakan, ambil itu, berikan kepada yang 10. Apa artinya? Jadi jatah bisa juga, kalau engkau tidak sungguh-sungguh, jatahmu bisa dikasihkan orang lain. Hati-hati. Saya berdoa pada malam hari ini, jatah kita supaya kita terima dengan utuh, tidak dipindahkan ke yang lain. Ada roh penguasaan diri dalam hidup kita. Ada benar mengerti dengan ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Biarlah masing-masing berdoa untuk mengerti apa yang Tuhan mau pada saat ini. Ya Tuhan, kita akan nyanyi, selidikilah aku,
lihat hatiku. Adakah aku sungguh mengasihi-Mu Tuhan? Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati, minta diselidiki hati kita sama Tuhan. Selidiki lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mampukan kami Tuhan hari ini untuk menjalani akan kehidupan kami di depan kami ini Tuhan. Engkau yang akan memampukan kami untuk mempergunakan akan kunci kelimpahan ini seperti yang Engkau mau. Sehingga kami tidak gegabah di dalam melakukan segala sesuatu. Engkau yang sudah mengangkat kami melihat Tuhan bahwa anak-anak-Mu ini akan Kau angkat tinggi-tinggi. Jangan sampai yang diangkat tinggi ini menjadi jatuh. Tolong Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus selalu menguasai akan kami satu persatu. Supaya benar-benar perjalanan kami menjadi perjalanan yang berhasil. Bahwa apa yang Engkau inginkan tidak membuat Engkau sedih karena kami tidak mengikuti apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Tanamkan semua firman-Mu dalam hati kami saat ini. Ini waktunya kami mau memeteraikan dengan perjamuan kudus. Ambil saudara perjamuan kudus dan kita akan bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita katakan kepada Tuhan bahwa hanya Tuhanlah jaminan kami yang membuat kita sampai garis akhir. Mari kita angkat perjamuan kudus ini. Bapa, ini tubuh-Mu dan ini darah-Mu. Kami mengucap syukur karena tanpa tubuh-Mu dan darah-Mu kami tidak ada di sini. Tanpa tubuh-Mu yang di atas kayu salib Engkau korbankan. Tanpa darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, kami tidak akan dapat penebusan Tuhan. Oleh karena itu meteraikan Tuhan, biarlah tubuh-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Darah-Mu menghapuskan semua kekurangan kami, kelemahan kami. Mampukan kami tetap setia sampai garis akhir. Terima kasih untuk semua. Buat kami tidak membantah Engkau.
berargumentasi dan selalu membenarkan diri sendiri, bahkan mempunyai monumen-monumen dalam hidup kami. Tuhan, lepaskan itu semua dalam hidup kami dan jadikan kami anak yang taat sampai garis akhir. Terima kasih untuk semua. Ini tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dan minum. Terima kasih Bapak. Terima kasih semua yang Kau sudah berikan buat kami. Bapak, terima kasih buat apa yang sudah Engkau sediakan buat kami. Sebentar kami mau meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Baik kami yang dari dalam kota maupun yang dari luar kota. Dan juga Kau memberkati akan jemaat streaming yang pada malam hari ini mendengar akan berita kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, saat ini kami menengadahkan tangan kami. Kami minta berkat-Mu, kami minta anugerah-Mu, kami minta pimpinan-Mu. Kami minta segala yang terbaik yang dibutuhkan oleh kami hidup di dalam dunia ini. Berikan kepada kami Tuhan. Sehingga kami menjalani hidup kami bersama dengan Engkau. Kami mohon jaminan daripada-Mu supaya kami sampai kepada destiny kami. Apa yang Kau anugerahkan kepada kami menjadi jatah kami, akan menjadi jatah kami Tuhan, tidak akan kececer kemanapun juga. Terima kasih untuk semua. Bapak, kirimkan malaikat-Mu untuk memberkati kami berjalan, mengawali perjalanan kami sampai di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu pun apa. Berkat-Mu melimpah atas kami, dilepaskan dari kecelakaan, dilepaskan dari kemacetan, dilepaskan dari perkara-perkara yang tidak baik, tidak akan terjadi dalam hidup kami. Kami terima utuh berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin.